Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang asesmen. Saya Raja Rangga Sufi Ramadhani. Saya Nesti Vega Kirani Haris. Dan saya Naila Salsabila Ainia. Baik, yang pertama, silakan. Yang pertama yaitu ada pengantar asesmen. Apa dan mengapa asesmen diperlukan? Jadi, asesmen merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Secara sederhana, asesmen adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah informasi tentang perkembangan serta pencapaian peserta didik. Asesmen ini mencakup berbagai aspek, bukan hanya kemampuan kognitif atau pengetahuan, tetapi juga aspek afektif seperti nilai dan sikap. Aspek psikomotorik yaitu keterampilan. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa berkembang dan apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi, asesmen tidak hanya untuk memberi nilai, tetapi juga menjadi alat refleksi bagi guru dalam memahami kebutuhan belajar siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, ada pembedaan asesmen dengan kegiatan lain. Dalam dunia pendidikan, asesmen sering disamakan dengan kegiatan lain seperti monitoring atau evaluasi. Padahal semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada monitoring. Adalah kegiatan memantau proses pembelajaran secara terus-menerus, misalnya mengamati keaktifan siswa di kelas. Yang kedua ada recording, berarti mencatat hasil dari pengamatan tersebut agar data tidak hilang. Selanjutnya ada reporting, yaitu penyampaian hasil penilaian kepada pihak terkait seperti siswa atau orang tua. Yang keempat ada evaluation. Evaluation adalah penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan program pembelajaran setelah selesai. Yang kelima ada review. Review berarti meninjau ulang hasil yang sudah ada untuk mencari bagian yang bisa diperbaiki. Dan yang terakhir ada development, adalah langkah pengembangan selanjutnya berdasarkan hasil review dan evaluasi. Sedangkan asesmen sendiri lebih fokus pada pengumpulan data selama proses belajar berlangsung untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Jadi, asesmen lebih bersifat ongoing dan berorientasi pada proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Selanjutnya ada jenis-jenis proses asesmen. Dalam praktiknya, asesmen dapat dilakukan melalui beberapa bentuk. Yang pertama adalah baseline assessment. Baseline assessment yaitu asesmen awal yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar siswa agar guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang kedua ada self-assessment, di mana siswa menilai diri mereka sendiri. Ini penting agar siswa belajar mengenali kelebihan dan kekurangannya secara mandiri. Yang ketiga ada informal monitoring, yaitu pengamatan spontan oleh guru selama kegiatan belajar, misalnya lewat diskusi atau tanya jawab di kelas. Yang keempat ada marking, yaitu pemberian nilai atas tugas atau ujian siswa. Dan yang terakhir ada grading, yaitu pengelompokan hasil belajar dalam bentuk kategori seperti A, B, dan C. Semua proses ini memberi gambaran menyeluruh tentang perkembangan belajar siswa dan membantu guru mengambil keputusan pembelajaran yang tepat. Selanjutnya ada fungsi asesmen dalam pendidikan. Asesmen memiliki tiga fungsi utama dalam pendidikan. Yang pertama, untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik. Asesmen membantu siswa memahami bagian mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu diperbaiki. Bagi guru, umpan balik ini juga sangat penting untuk memperbaiki strategi dan metode mengajar. Yang ketiga, memenuhi akuntabilitas pendidikan. Hasil asesmen dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang tua, sekolah, dan pemerintah. Hal ini menunjukkan transparansi dan tanggung jawab atas kualitas proses pembelajaran. Dengan kata lain, asesmen bukan hanya alat penilaian, tetapi juga sarana komunikasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Yang selanjutnya ada pergeseran paradigma penilaian. Dalam sistem pendidikan modern, terjadi pergeseran cara pandang dalam melakukan penilaian. Dulu, penilaian banyak menggunakan pendekatan non-reference, yaitu membandingkan hasil siswa dengan siswa lainnya. Misalnya, siapa yang mendapat nilai tertinggi atau termasuk 10 besar. Masalahnya, sistem ini hanya menunjukkan siapa yang lebih baik, bukan apa yang sudah benar-benar dikuasai oleh siswa.
Sekarang kita beralih ke criterion reference, yaitu menilai berdasarkan standar atau kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Artinya, setiap siswa dinilai berdasarkan penguasaan kompetensi, bukan dibandingkan dengan teman sekelasnya. Pendekatan ini lebih adil karena setiap siswa punya kesempatan untuk mencapai standar yang sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Perubahan ini juga mendukung prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Selanjutnya yaitu ada metode asesmen. Yang pertama yaitu ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran yang memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar, yang bertujuan agar pembelajaran dapat segera diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga membantu meningkatkan motivasi dan kemampuan regulasi diri. Selanjutnya yaitu ada metode asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk menilai pencapaian hasil belajar secara keseluruhan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan akademik seperti kelulusan atau penentuan nilai akhir. Nah, asesmen sumatif ini juga berperan penting dalam mengukur hasil akhir yang telah dicapai. Kedua metode tersebut saling melengkapi dan bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan kualitas proses serta hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu ada teknik pemberian umpan balik. Umpan balik yang disebut yaitu atau disebut feedback merupakan elemen penting dalam asesmen, yaitu karena membantu siswa untuk memahami kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Karakteristik utama dari umpan balik yang efektif itu meliputi format, fokus, dan nada. Tadi disebut tone. Nah, umpan balik yang disusun dalam bentuk pertanyaan dan bernada positif lebih efektif dalam menstimulasi refleksi siswa dibandingkan komentar yang bersifat pernyataan atau bernada negatif sebagai sarana pembelajaran yang mendorong refleksi dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada pentingnya keterpaduan antara asesmen dengan rencana pembelajaran. Nah, pentingnya keterpaduan antara asesmen dengan rencana pembelajaran dalam pendekatan backward design yaitu terletak pada prinsip bahwa proses pembelajaran harus dimulai dari penentuan hasil belajar yang diharapkan, kemudian diikuti dengan perancangan asesmen yang mampu mengukur capaian tersebut dan diakhiri dengan penyusunan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, model ini memastikan adanya keselasaran antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran yang sehingga proses belajar menjadi lebih terarah dan berorientasi pada hasil yang bermakna. Nah, asesmen sebagai feedback, bukan hanya feedback. Nah, asesmen sebagai feedback itu menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam proses refleksi diri dan pengembangan berkelanjutan, bukan sekedar hanya penerima penilaian dari guru. Melalui strategi ini, asesmen itu berfungsi sebagai alat pembelajaran yang mendorong otonomi, tanggung jawab, dan keterlibatan siswa dalam Dan selanjutnya, peranan asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama ada asesmen sebagai instrumen utama, yaitu bukan hanya evaluasi hasil belajar, tetapi juga alat efektif dan diagnostik yang menuntun guru dan peserta didik menuju pembelajaran bermakna. Yang kedua ada penghubung teori praktik. Teori penghubung penghubung teori praktik ini menghubungkan rencana, pelaksanaan, proses dan hasil dan perencanaan matang dan strategi yang selaras. Yang ketiga ada bagian integral siklus pembelajaran. Bagian ini merupakan asesmen formatif, memberikan data untuk perbaikan pengajaran dan umpan balik bagi peserta didik, menumbuhkan kesadaran diri, refleksi, dan tanggung jawab. Yang keempat ada asesmen as learning,
Ini menjadi alat pembelajaran itu sendiri, mendorong pemikiran kritis, adaptasi, dan kesadaran proses belajar. Lalu yang keempat ada metafora cloister. Metafora cloister ini merupakan ruang refleksi kontemplatif di mana belajar dan evaluasi saling berinteraksi dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir ada keterpaduan untuk transformasi. Keterpaduan ini termasuk integrasi, perencanaan, pembelajaran, dan asesmen sebagai prasyarat pembelajaran transformatif berorientasi kompetensi. Lalu kesimpulannya, asesmen memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembelajaran, bukan evaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai instrumen reflektif dan diagnostik yang menuntun guru yang bisa dididik menuju pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang efektif tidak dapat dilepaskan dari perencanaan yang matang dan asesmen yang selaras dengan tujuan serta strategi yang pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.